Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, bil alif irfa'il muthanna wakila, idha bimudmarin mudafan usila. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bani Malikin, beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-32 ya, sampai ke bait yang ke-34. Maka ya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam bait ke-32 sampai 34 beliau berkata, bil alifir fa'il muthanna wakila, ya, maka rofakkanlah ya isim muthanna dengan alif, ya, dan juga rofakkanlah kila dengan alif. Ya, namun khusus kila ada syaratnya. Apa itu? Idza bimudmarin mudhafan wusila. Jika kata tersebut, yaitu kata kila, itu diidhofahkan kepada dhamir. Ya, diidhofahkan kepada dhamir. Jadi kila itu rofa' dengan alif ketika diidhofahkan kepada dhamir. Ya, artinya dhamir menjadi mudhaf ilaihinya. Kemudian kilta kadza kathnani wathnatani. Ya, dan juga kilta tadi. Ya, kilta itu jika diidhofahkan kepada dhamir maka dirofa'kan dengan alif. Kemudian kadza kathnani wathnatani kabnaini wabnataini yajriyani. Dan demikian juga ya ithnani dan juga ithnatani itu ya yajriyani kabnaini wabnataini. Itu berlaku padanya hukum yang sama dengan ibnaini dan ibnataini. Ya, artinya di sini secara tidak langsung beliau mengisyaratkan bahwa kila kemudian kilta, ithnani dan ithnatani itu i'rabnya itu mengikuti ibnaini dan ibnataini atau ibnani dan ibnatani. Artinya hukum i'rabnya diikutkan kepada mutsanna. Wa takhluful ya fi jami'ihal alif. Dan kesemuanya itu, yaitu isim mutsanna dan juga isim-isim yang mengikuti hukumnya mutsanna, itu ya itu menggantikan alif. Ya kan asalnya ibnani. Ya, namun pada suatu kondisi itu ya itu menggantikan alif menjadi ibnaini. Ya, kapan itu? Jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif. Ya, jadi ya tersebut menggantikan alif ketika jar dan nasab ba'da fathin qad ulif. Ya, setelah suatu huruf yang harokatnya fathah. Ya, kita lihat tadinya ibnun. Ya, ibnun. Tapi ketika menjadi mutsanna itu menjadi ibnani. Ya, nunnya jadi fathah. Mengapa? Karena qad ulif. Karena huruf tersebut itu sudah terbiasa ya dengan alif. Karena sudah terbiasa dengan alif, maka harokatnya itu menjadi fathah. Ya, nanti kita lihat penjelasannya dalam syarahnya. Kemudian di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini,
yaitu i'rabul mutsanna wa ma ulhiqa bihi. Ya, i'rabul mutsanna wa ma ulhiqa bihi. Yaitu i'rab untuk isim mutsanna dan i'rab untuk ya, isim-isim yang hukumnya diikutkan kepada mutsanna. Ya. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan beliau, hadza huwal babus tsani mimma yu'rabu bil alamatil far'iyyati. Hadza huwal babus tsani mimma yu'rabu bil alamatil far'iyyati. Ini merupakan bab kedua ya, dari kata yang di-i'rab dengan tanda-tanda cabang. Ya, jadi setelah kemarin kita membahas mengenai bab pertama untuk kata yang di-i'rab dengan tanda cabang, yaitu al-asma'us sittah, ya, yang rafa' dengan wawu, kemudian nasab dengan alif, dan jar dengan ya. Maka kita masuk ke pembahasan bab yang kedua dari kata yang di-i'rab dengan tanda cabang. Wa huwa babul mutsanna. Ya, yaitu bab mengenai isim mutsanna. Jadi isim mutsanna ini adalah pembahasan kedua untuk kata yang di-i'rab dengan tanda cabang. Nah, apa yang dimaksud dengan mutsanna? Wal mutsanna ismun dalun 'ala tsnaini bi ziyadatin fi akhirih. Jadi yang dinamakan dengan musanna itu pertama adalah isim. Ya, isim yang bagaimana? Ismun dalun 'ala tsnaini bi ziyadatin fi akhirih. Yaitu isim yang menunjukkan akan makna dua. Namun dengan tambahan di akhir isim tersebut. Ya, kita mengetahui tambahannya adalah alif dan nun. Ya. Jadi pertama bahwa isim tersebut menunjukkan dua, kemudian ada tambahan di akhirnya. Kemudian definisi berikutnya adalah shalihun litajridi. Ya, dan dalam isim mutsanna tersebut itu memungkinkan untuk dikosongkan dari tambahan tersebut. Ya, atau mudahnya, alif dan nun yang ada pada isim mutsanna itu dapat dihilangkan. Nanti kalau dihilangkan kembali menjadi isim mufrad. Kemudian, wa atfi mithlihi alaihi. Ya, dan juga isim yang dikatakan isim mutsanna itu jika tadi ya, memungkinkan untuk dikosongkan, artinya dihilangkan alif dan nunnya, maka kemudian memungkinkan juga, ya, isim yang sudah kosong tersebut, yaitu isim mufrad tersebut, itu diatofkan yang semisalnya dengannya. Ya, jadi syaratnya disebut sebagai isim mutsanna, itu merupakan pengatofan dari dua isim mufrad yang sama, ya, mithlihi, yang serupa atau yang sama. Artinya kalau yang diatofkan itu berbeda, itu bukan isim mutsanna. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut. Mithlu, contoh dari isim mutsanna itu adalah al-musyrifani 'alat tullabi qadirani. Al-musyrifani 'alat tullabi qadirani. Ya, dua pembimbing tersebut yaitu ya, terhadap para pelajar itu berkuasa. Atau dua pembimbing tersebut berkuasa terhadap para pelajar. Maka perhatikan, al-musyrifani dan qadirani itu merupakan isim mutsanna. Karena keduanya isim yang menunjukkan akan makna dua. Ya, kemudian memungkinkan atau dengan ya dia menunjukkan makna dua dengan tambahan di akhirnya, yaitu alif dan nun, ani. Kemudian shalihun litajridi.
Ya, apakah memungkinkan alif dan nun tersebut hilang? Mungkin. Menjadi al-musyrifu dan qadirun. Ya. Kemudian atfi mithlihi alaihi. Ya, dan tadi yang sudah dikosongkan tadi itu kalau diatofkan dengan yang semisal maka itu menjadi isim mutsanna. Ya, jadi al-musyrifu ya wal musyrifu atau wa musyrifun akharu misalnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan fal musyrifani mutsannan. Maka kata al musyrifani itu adalah isim mutsanna. Mengapa? Li'annahu ismun dallun 'ala itsnaini bi ziyadatin fi akhirih. Karena al musyrifani itu isim yang menunjukkan akan makna dua dengan tambahan di akhirnya. Apa itu tambahannya? Wahiyal alifu wan nunu. Yaitu tambahan berupa alif dan nun. Kemudian wasalihun litajridi. Ya, dan memungkinkan untuk dikosongkan. Yang dikosongkan dari apa? Ai tajriduz ziyadati. Ya, maksudnya adalah dikosongkan atau dihilangkan tambahannya. Atau dihilangkan alif dan nunnya. Maka kalau dihilangkan menjadi apa? Fayuqalu al-musyrifu. Ya, kalau al-musyrifani itu dihilangkan tambahannya, dihilangkan alif dan nunnya, maka menjadi al-musyrifu. Wa yasihhu atfu mithlihi alaihi. Ya, dan memungkinkan untuk diatofkan ya yang serupa dengannya. Artinya al-musyrifu itu kalau diatofkan dengan kata yang sama, ya maka menjadi isim mutsanna. Ya, fayuqalu maka dikatakan jaa musyrifun wa musyrifun akharu. Telah datang seorang pembimbing dan pembimbing yang lain. Wa qauluna dallun 'ala itsnaini, dan ucapan kami ya, dalam definisi tadi dallun 'ala itsnaini ya, menunjukkan akan makna dua, syamilun lil mutsanna kama mutsila. Ya, maka kalau definisinya hanya dallun 'ala itsnaini itu mencakup isim-isim mutsanna sebagaimana yang dicontohkan tadi. Ya, namun apakah khusus musanna saja? Tidak. Walil alfadhil maudu'ati litsnaini. Dan juga lafat-lafat yang diletakkan atau digunakan untuk makna dua. Kasyaf'in, ya seperti syaf'in, ya genap atau berpasang. Wa zaujin, ya dan juga zaujin, zaujun, ya artinya adalah pasangan. Maka kedua kata ini, ya syaf'un dan zaujun, itu menunjukkan makna dua. Ya, maka ini kembali kepada ya ta'rif atau definisi, nanti harus jami', ya harus mengumpulkan semua yang ada dalam kata mutsanna, namun juga mani', artinya kata-kata yang tidak termasuk dalam mutsanna itu harus dikeluarkan. Ya, maka tadi dalun 'ala itsnaini itu yang mengumpulkannya. Nah, namun sekarang harus mulai dikeluarkan apa-apa atau kata-kata yang tidak termasuk dalam isim mutsanna. Nah, kita lihat qaidnya ya atau pembatas yang mengeluarkan kata-kata yang bukan mutsanna dari definisi. Wa qauluna bi ziyadatin fi akhirih. Ya, dan ucapan kami bi ziyadatin fi akhirih, yaitu dengan tambahan di akhirnya. Hadza qaidun yukhriju ma la ziyadata fihi. Maka ini adalah qaid yang pertama, ya atau pengikat atau pembatas atau syarat yang pertama yang mengeluarkan
apa-apa atau mengeluarkan kata yang tidak memiliki tambahan dari definisi mutsanna. Nahwu syaf'in. Contohnya adalah syaf'un. Ya, genap atau pasangan atau berpasang. Maka kita melihat syaf'un itu tidak ada ziyadah fi akhirih. Tidak ada tambahan alif dan nun. Maka kata syaf'un itu walaupun menunjukkan makna dua, tapi dia dikeluarkan dari definisi mutsanna. Wakila, wakilta. Termasuk juga kila dan kilta. Ya, keduanya walaupun menunjukkan makna dua, artinya keduanya, ya, itu menunjukkan makna dua. Akan tetapi tidak memiliki akhir berupa alif dan nun. Maka kila dan kilta itu juga dikeluarkan dari definisi mutsanna. Falaisat bi mutsannatin. Ya, kalau di sini ya hak ya, tapi dicetakan dari Ibnul Jauzi itu menggunakan tak marbutah. Falaisat bi mutsannatin. Maka baik syaf'un, kila dan kilta itu bukanlah isim mutsanna karena tidak ada tambahan di akhirnya. Wa qauluna, dan juga ucapan kami pada definisi salihun litajridi. Ya, dan memungkinkan untuk dikosongkan. Artinya dikosongkan dari tambahan tersebut, yaitu alif dan nun. Yukhriju nahwathnaini. Maka dengan definisi salihun litajridi yang memungkinkan untuk dikosongkan, maka qaid yang ini, ya, yaitu pembatas yang ini, itu mengeluarkan, ya, sebagai contoh itsnaini. Mengeluarkan itsnaini dari definisi mutsanna. Ya, mengapa? Fa innahu la yasluhu li isqatil alifi wan nuni. Fa innahu la yasluhu li isqatil alifi wan nuni. Karena kata ithnani itu tidak memungkinkan untuk dihilangkan alif dan nunnya. Ya. Karena kalau ithnani dihilangkan alif dan nunnya menjadi, ya, dihilangkan alif dan nunnya itu menjadi ithnun. Ya, dan tidak ada kata ithnun dalam bahasa Arab. Ya, jadi tidak memungkinkan untuk dihilangkan alif dan nunnya. Maka ithnani itu keluar dari definisi isim mutsanna. Ya. Kemudian wa qauluna, ya, dan juga ucapan kami dalam definisi wa atfi mithlihi alaihi. Ya, dan memungkinkan untuk diatofkan, ya, kata yang sama dengan kata tersebut. Dan memungkinkan, ya, untuk diatofkan yang serupa tadi dengan kata tersebut. Ya, jadi kalau kata yang sudah kosong tadi itu kemudian diatofkan kepada kata yang sama, maka itu menjadi isim mutsanna. Hadzal qaidu yukhriju nahwa al-qamaraini. Maka qaid yang ini itu mengeluarkan, ya, yang seperti contohnya al-qamaraini atau al-qamaroni dari definisi isim mutsanna. Kalau kita perhatikan, al-qamaroni itu seolah-olah itu adalah isim mutsanna. Ya, namun karena qaid ini, karena pengikat ini, itu menjadi dikeluarkan dari isim mutsanna. Ya, mengapa? Kita lihat penjelasannya. Fa innahu salihun litajridi minaz ziyadati. Ya, karena al-qamaroni itu sebetulnya memungkinkan untuk dikosongkan dari tambahan, yaitu tambahan alif dan nun. Fayuqalu qamarun. Maka jadilah qamaroni ini menjadi qamarun. Lakinnahu la yu'tafu alaihi mithluhu.
Ya, akan tetapi tidak mungkin ya kata qamarun ini itu diatofkan dengan kata yang sama yaitu qamarun. Ya, tidak mungkin kita mengatakan al-qamaru wal-qamaru. Ya, mengapa? Karena kita mengetahui bahwa bulan itu hanya satu. Ya, kita melihat di langit itu bulan hanya satu. Maka tidak mungkin kita mengatakan qamarun wa qamarun, bulan dan bulan. Padahal barangnya hanya satu. Bal mughayyiruhu. Akan tetapi yang diatofkan kepada qamarun itu adalah yang sesuatu yang berbeda atau kebalikannya. Ya, jadi apa yang diatofkan kepada qamarun yaitu nahwu qamarun wa syamsun, yaitu bulan dan matahari. Maka al-qamarani itu artinya adalah bulan dan matahari. Ya. Li'anna tathniyatahu min babit taghlibi. Ya, karena pentasniahan atau membuat al-qamaru atau al-qamarani itu bentuk tasniahnya itu dari bab at-taghlib. Ya, dari bab at-taghlib. Ya, taghlib itu artinya ya mencondongkan atau mendominasikan ke salah satu nama. Atau dicondongkan kepada salah satu nama yang lebih dominan. Ya, dan orang Arab memilih yang didominankan itu adalah al-qamarani. Jadi bukan asy-syamsani. Ya, taghlibnya ke arah qamarun. Ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai hukum i'rabnya. Wa hukmul mutsanna annahu yurfa'u bil alifi niyabatan 'anid dhammati. Dan hukum untuk isim mutsanna itu dirofakkan dengan alif sebagai pengganti dhammah. Ya, annahu yurfa'u bil alifi niyabatan 'anid dhammati. Jadi isim mutsanna itu dirofakkan dengan alif sebagai pengganti dhammah. Karena hukum asal rofa itu adalah dhammah. Wa yunsabu bil ya'il maftuhi ma qablaha. Ya, dan dinasabkan dengan ya. Ya yang huruf sebelumnya itu maftuh. Ya, artinya fathah. Ya, jadi walaupun dinasabkan dengan ya, tapi huruf sebelumnya itu harokatnya fathah. Kemudian al-maksuri ma ba'daha. Dan huruf yang setelah alif, yaitu nun, itu diberi harokat kasroh. Jadi menjadi ani. Ya, ani. Ya, misalnya tolibani. Maka ba itu adalah al-maftuhi ma qablaha. Ya, huruf sebelum alifnya itu difathahkan. Kemudian al-maksuri ma ba'daha. Nun yang datang setelah alif itu diberi harokat kasroh. Niyabatan anil fathati. Dan tanda nasabnya itu adalah ya sebagai pengganti fathah. Karena kita mengetahui hukum asal dari i'rab nasab itu adalah fathah. Wa yujarru bil ya'i kadzalika niyabatan 'anil kasrati. Dan isim mutsanna itu majrur dengan ya. Ya, demikian juga hukumnya sama tadi. Al-maftuhi ma qablaha dan al-maksuri ma ba'daha niyabatan 'anil kasrati. Ya, dan dimajrurkan dengan ya sebagai pengganti kasroh. Karena hukum asal dari majrur adalah kasroh. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, qala rajulan. Ya, qala rajulan. Kita lihat dalam catatan kaki surat Al-Maidah ayat ke-23. Ya, telah berkata dua orang. Maka rajulani itu adalah fa'il. Fa'il yang marfu dengan alif. Karena dia adalah isim mutsanna.
Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Ya, fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Maaf, yaqtatilani. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Kita lihat dalam catatan kaki, itu ada dalam surat Al-Qasas ayat ke-15. Maka ya Musa itu mendapati di dalam kota tersebut itu ada ya dua laki-laki yang sedang berkelahi. Ya rajulaini yaqtatilani. Maka rajulaini itu adalah maf'ul dari wajada. Ya, dan maf'ul itu mansub, ya maka ya maf'ulun bihi itu mansub, dan ini mansubnya dengan ya. Karena rajulaini itu adalah isim mutsanna. Ya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kana lakum ayatun fi fi'atain. Ya, qad kana lakum ayatun fi fi'atain. Kita lihat catatan kaki, itu ada dalam surat Ali Imran ayat ke-13. Ya, yaitu ya sungguh telah ada tanda bagi kalian pada ya dua golongan yang telah bertemu. Ya. Karena fi fi'atainil taqata, ya qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Ya sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang telah bertemu. Maka fi'ataini di sini itu majrur dengan huruf jar fi. Maka tanda jarnya itu adalah dengan ya, menjadi fi'ataini. Wa hadhihi lughatu jumhuril arabi. Dan ini yaitu i'rabnya mutsanna dengan cara seperti tadi, yaitu marfu' dengan alif, kemudian mansub dengan ya dan majrur dengan ya, itu merupakan dialek atau bahasa dari mayoritas orang Arab. Ya, namun wa minal arabi man yulzimul muthannal alifa raf'an wa nasban wa jarran. Namun di antara orang Arab itu ada yang menetapkan muthanna dengan alif, baik dalam keadaan rafa dan nasab dan jar. Ya, jadi walaupun dialek yang jumhur, yang mayoritas tadi seperti itu, namun ada orang Arab yang menetapkan alif terus. Ya, isim mutsanna itu selalu alif, baik dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Wa alaihi warada qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mengikuti dialek dari sebagian orang Arab tadi, maka datanglah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la witrani fi lailatin. Ya, la witrani fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala. Kemudian kita lihat catatan kakinya. La nafiyatun lil jinsi. La yang ada pada la witroni itu adalah la nafiyah lil jinsi. Witroni ismuha mabniyun alal alifi fi mahalli nasbin. Dan witroni di sini adalah isim la yang mabni dengan alif dan menempati kedudukan nasab.
Ya, ini nanti akan ada pembahasannya di isim la. Ya. Kemudian fi lailatin khobarun. Dan fi lailatin adalah khobarun. Ya. Unzur ham'ul hawami'i ya al-mujallad al-awwala as-safhatal arba'ina. Kita dapat melihatnya pada ham'ul hawami' jilid pertama, kemudian halaman ke-40 atau Syarh as-Suyuti ala Sunanin Nasa'i, atau juga melihat ya Syarah as-Suyuti untuk ya Sunan An-Nasa'i ya, pada al-mujallad ats-tsalitsa as-safhat ats-tsalatsina wal mi'ataini pada halaman ke-230. Ya, pada jilid 3 halaman 230. Kita kembali ke atas. Ya. Kemudian al-mulhaqu bil mutsanna, mengenai isim yang diikutkan hukumnya kepada mutsanna, itu maksudnya adalah diikutkan i'rabnya. Yulhaqu bil mutsanna fi i'rabihi alfadhun tushbihul mutsanna. Maka ada lafadz-lafadz yang i'rabnya itu diikutkan kepada mutsanna. Lafadz yang bagaimana? Alfadhun tushbihul mutsanna. Yaitu lafadz-lafadz yang menyerupai mutsanna. Walaysat bimutsannatin. Dan lafadz-lafadz tersebut itu bukan mutsanna haqiqatan. Ya, secara hakikatnya itu lafadz-lafadz tersebut itu bukan mutsanna secara hakikat. Mengapa? Li'anna hatta at-ta'rifi la yantabiqu 'alaiha kama taqaddama. Karena batasan-batasan dari definisi tadi, yang kita melihat bahwa isim mutsanna itu memiliki batasan definisi, yaitu dalun 'ala tsnaini, kemudian bi ziyadatin fi akhirih, kemudian shalihun litajridi, kemudian ya yasihhu 'atfu mithlihi 'alaihi. Ya, itu semua la yantabiqu 'alaiha kama taqaddama. Ya, tidak berlaku pada lafadz-lafadz tersebut sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wahiya arba'atu alfadhin. Ya, maka di sini Asy-Syaikh itu memberikan 4 lafadz, ya, atau Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu memberikan 4 lafadz yang diikutkan hukum i'rabnya kepada mutsanna. Ya, kemudian al-awwalu watsani, ya lafadz yang pertama dan yang kedua yaitu ithnani wathnatani. Yaitu lafadz ithnani dan lafadz ithnatani. Ya, keduanya bermakna dua, yang satu untuk muzakkar, satu untuk muannats. Ya, satu muzakkar, satu untuk muannats. Sawa'an kana mufradaini 'anil idhafati au murakkabaini ma'al asyrati. Ya, sama saja apakah ithnani dan ithnataini keduanya itu datang dalam bentuk mufrad. Artinya tidak diidhofahkan. Ya, artinya tetap ada nunnya, ithnani dan ithnataini. Au murakkabaini ma'al asyrati. Atau datang dalam bentuk murakkab, ya tersusun bersama angka 10, ya ma'al asyrati. Ya, karena berarti maksudnya adalah 12. Ya, kita mengetahui bahwa kalaulah ithnani dan ithnatani, dua kata tersebut itu menjadi murakkab atau tersusun bersama angka 10. Ya, jadi kalau misalnya 12 ya untuk
mudzakkar itu menjadi itsna asyara, ya, kemudian ketika muannats menjadi itsnata asyrata. Ya, maka baik ketika itsnani dan itsnatani itu datang dalam bentuk mufrad atau datang dalam bentuk 12, itu hukum i'rabnya diikutkan kepada mutsanna. Nahwu contohnya hadara minad duyufi itsnani. Ya, hadara minad duyufi itsnani atau hadara minad duyufi itsnani. Yaitu telah datang dari para tamu 2 orang. Maka di sini itsnani itu adalah fa'il. Fa'il dari hadara. Dan karena fa'il itu marfu', itsnani di sini itu marfu' dengan alif. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati itsnan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati itsnan. Kita lihat ya catatan kaki, ini ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-106. Ya, dalam surat Al-Maidah 106 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yaitu ya jika ya idza hadara ahadakumul mautu, jika seorang dari kalian itu akan menghadapi kematian, ya, sedang dia akan berwasiat, ya, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang, ya, dzawa adlin, yang adil. Ya, jadi yang menjadi saksi ya di antara kalian jika salah seorang dari kalian itu ingin berwasiat ketika hendak ya menghadapi kematian, maka itu ada itsnani, ya 2 orang. Maka kita lihat kembali ke catatan kaki tadi, wasnani khobarul mubtada'i. Maka kata itsnani di akhir tadi itu adalah khobar. Ya. Apa mubtada'nya? Yaitu syahadatu. Ya, syahadatu. Ala hadfi mudhafin. Ya, namun di sini mudhafnya itu dihapus. Takdiruhu, takdir dari khobarnya itu adalah syahadatutsnaini. Ya, syahadatutsnaini. Itu persaksian dari 2 orang. Waqila, dan ada juga yang berpendapat bahwa i'rabnya adalah fa'ilun lil masdari syahadatu. Yaitu fa'il untuk masdar syahadatu. Wal khabaru idza hadara, dan khabarnya adalah idza hadara. Au mahdhufun, atau khabarnya dihapus. Taqdiruhu fima farada alaikum. Yaitu takdirnya ya dalam apa yang ya Allah wajibkan kepada kalian, wa huwa muqaddamun. Dan khabar yang mahdhuf ini itu ya takdirnya muqaddam. Ya, atau bisa dilihat penjelasannya lebih lanjut dalam i'rab dari surat Al-Maidah ayat ke-106. Ya, namun intinya pendapat manapun yang diambil, itsnani itu marfu'. Ya, baik sebagai khobar atau sebagai fa'il. Maka dia marfu' dengan alif. Padahal itsnani itu bukan isim mutsanna. Namun hukum i'rabnya diikutkan kepada isim mutsanna. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fanfajarat min huthnata asyrata aina. Ya, fanfajarat min huthnata asyrata aina. Kita lihat catatan kaki dalam surat Al-Baqarah ayat ke-60.
Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, kemudian atau maka memancarlah darinya 12 mata air. Ya. Maka perhatikan di sini kata ithnata. Ya, ithnata. Ya, atau mungkin nanti ada i'rabnya di bawah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 60, ithnata fa'ilun marfu'un bil alifi. Maka ithnata tadi, ya, itu adalah fa'il, ya, fa'il untuk infajarat. Ya, fa'il untuk infajarat. Yang marfu' dengan alif. Mengapa? Li'annahu mulhaqun bil mutsanna. Karena ithnata itu ya mulhaq, ya, atau hukum i'rabnya diikutkan ke isim mutsanna. Wa asyrata, dan kata asyrata mabniyun 'alal fathi. Itu mabni dengan fathah. La mahalla lahu minal i'rabi, yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Li'annahu badalun min nunil muthannal mahdhufati. Karena asyrata di sini itu adalah badal bagi nun muthanna yang dihapus. Ya, karena asalnya adalah ithnatani. Ya, ithnatani. Namun asyrota itu menempati atau badal bagi nun mutsanna yang dihapus tadi. Karena itu dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Ats-tsalitsu war-rabi'u, ya, dan kata yang ketiga dan yang keempat, ya, ini yang betul. Karena kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi malah keliru. Ya, disebutkan yang kedua dan keempat. Nah, kata yang ketiga dan keempat dari yang diikutkan hukum i'rabnya ke mutsanna yaitu kila wa kilta. Yaitu kila dan kilta. Walahuma halatani. Dan khusus untuk kila dan kilta itu ada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yu'raba i'rabal mutsanna. Yaitu keduanya, yaitu kila dan kilta, itu di-i'rab dengan i'rabnya isim mutsanna. Artinya marfu' dengan alif, kemudian mansub dan majrur dengan ya. Kapan itu? Wa dzalika idza udhifa ilad dhamiri. Dan itu ketika dua kata tersebut itu diidhofahkan atau disandarkan kepada dhamir. Ya. Mithlu, contohnya, al-ilmu wal-amalu kilahuma matlubun. Al-ilmu wal-amalu kilahuma matlubun. Ilmu dan amal itu keduanya itu merupakan perkara yang dituntut. Maka perhatikan di sini kilahuma, ya, kilahuma itu diidhofahkan kepada dhamir, atau kila di sini diidhofahkan kepada dhamir huma. Ya. Maka di sini itu al-ilmu, ya, dan amalu itu mubtada. Nah, kilahuma itu juga mubtada. Ya, mubtada untuk matlubun. Ya. Maka kila sebagai mubtada yang kedua itu marfu', dan marfu'nya dengan alif. Artinya i'rabnya diikutkan ke i'rab isim mutsanna. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya.
Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ya Rabbmu telah memerintahkan supaya ya kalian jangan menyembah ya siapapun selain Dia. Dan juga hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika ya salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya ya telah mencapai usia lanjut ya dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali ya kalian mengatakan kepada keduanya uffin. Ya, nanti uffin itu adalah isim fi'il mudhari ya, atau biasa diterjemahkan sebagai ya, artinya kata keluhan yang paling ringan. Yang paling ringan, itu pun tidak boleh. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, ya, perkataan yang mulia. Ya. Kemudian kita lihat catatan kakinya. Ini ada dalam surat Al-Isra ya, ayat ke-23. Ya, di sini terdapat i'rab ya lengkap untuk ayat ini. Ya, atau sebagiannya ya. Maka alla ta'budu ya, tadi di Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu. Maka alla ta'budu an masdariyatun. Ya, an yang ada di alla ta'budu itu adalah an masdariyah. Wa hiya wa madkhuluha fi ta'wili masdarin majrurun bil ba'i. Dan an masdariyah ya, an masdariyah dan madkhuluha ya, madkhuluha artinya berarti semua yang masuk ke dalam an masdariyah tersebut yaitu jumlah fi'liyah la ta'budu. Ya. Maka an dan la ta'budu itu dapat ditakwil menjadi masdar ya. Itu majrurun bil ba'i. Itu majrur dengan ba. Ya. Di mana ba-nya? Ya karena takdirnya adalah amara ya bi alla ta'budu illa iyyahu. Ya, artinya Allah memerintahkan ya, supaya kalian jangan menyembah melainkan hanya Dia. Ya. Kemudian ya tahu tadi cukup amara bi alla ta'budu. Ya, sampai di situ saja ya. Karena kalau di catatan atau cetakan dari Ibnul Jauzi ada komanya di situ. Kemudian illa iyyahu ya, illa iyyahu maf'ulu ta'budu fi mahalli nasbin. Ya, maka iyyahu di sini adalah maf'ul untuk ta'budu yang menempati kedudukan nasab. Wa bil walidaini ihsanan. Ya, kemudian wa bil walidaini ihsanan itu masdarun mansubun bi fi'lin muqaddarin. Ya, maka di sini ihsanan itu adalah masdar yang mansub ya, karena atau mansub dengan fi'il yang diperkirakan. Apa takdirnya? Ai ahsinu bil walidaini ihsanan. Ya, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian dengan ya sebaik-baiknya. Kemudian imma yablughanna, ya imma yablughanna itu in yang ada di situ adalah in syartiyatun, yaitu in syartiyah. Wa ma asyartu. Dan ma yang ada pada in itu adalah ma syarat. Ya, ma-nya adalah ma syarat. Namun kalau di cetakan dari Ibnul Jauzi, maaf ya. Kelompatan satu baris ya. Wa ma zaidatun i'raban la ma'nan. Dan ma yang ada pada imma itu adalah ma zaidah secara i'rab ya, namun tidak zaidah secara makna. Ya, karena sekali lagi ini adalah adab kita kepada firman Allah
ya, bahwa walaupun secara i'rab suatu huruf itu dikatakan zaidah, tambahan, namun tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu huruf dalam Al-Qur'an itu tanpa makna. Maka di sini adalah ma zaidah secara i'rab, namun tidak zaidah secara makna. Mengapa? Li'annaha litaukidi. Karena ma di sini untuk taukid. Kemudian wa yablughanna, dan yablughanna mudhari'un mabniyun 'alal fathi fi mahalli jazmin fi'lus syarti. Dan yablughanna itu adalah fi'il mudhari yang mabni dengan fathah. Ya, karena kita sudah mempelajari bahwa fi'il mudhari ketika bertemu dengan nun taukid itu mabni. Ya. Kemudian dia menempati kedudukan jazm sebagai fi'il syarat. Kemudian al-kibara, ya, al-kibara itu adalah maf'ulun muqaddamun. Itu maf'ul yang didahulukan. Ahaduhuma fa'ilun. Dan ahaduhuma itu adalah fa'il untuk yablughanna. Fala taqul lahuma jawabus syarti. Dan fala taqul lahuma itu adalah jawab syarat. Uffin, kemudian uffin adalah ismu fi'lin mudhari'in bima'na atadajjaru. Uffin adalah isim fi'il mudhari' yang memiliki makna atadajjar, yaitu saya menggerutu atau saya bosan, ya, intinya suatu keluhan yang paling ringan levelnya. Mabniyun 'alal kasri la mahalla lahu. Dan uffin itu mabni dengan kasrah, ya, dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Ya, dan fa'il yang ada pada uffin adalah dhamir mustatir, yang wajib mustatir, wajib tersembunyi, takdirnya adalah ana, ya, saya. Kemudian wat tanwinu fihi lidalalati 'ala tankiri kama taqaddama fi babil kalami. Dan tanwin yang ada pada uffin, ya, kita sudah membahas pada macam-macam tanwin yang ada pada bab kalam. Maka tanwin yang ada pada uffin itu untuk menunjukkan tankir. Ya, menunjukkan tankir. Ya, karena ada suatu tanwin, ya, ketika masuk pada suatu kata itu menunjukkan nakirah. Kama taqaddama fi babil kalami, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada bab al-kalam. Qaulan maf'ulun bihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala qaulan itu adalah maf'ulun bihi, kariman sifatun. Dan qaulan kariman, karimannya adalah sifat. Wa taqyidu biqaulihi fala taqul lahuma, dan taqyid dan pengikatan, ya, atau pembatasan atau pensyaratan dengan firman Allah Subhanahu wa taala fala taqul lahuma kharraja makhrajal ghalibi. Maka fala taqul lahuma itu mengeluarkan jalan keluar dominasi. Ya, artinya mengeluarkan dominasi tersebut dari ayat. Dominasi berupa apa? Min annal walada innama yatahawanu biwalidayhi indal kibari. Ya, karena yang nampak dominan dalam ayat tersebut itu bahwa seorang anak itu hanya akan meremehkan kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua renta. Ya, karena kalau misalnya yang tampak dominan dalam ayat tersebut itu adalah imma yablughanna indakal kibara, ya, ahaduhuma. Ya, maka yang tampak dominan itu adalah bahwa seorang anak itu, ya, meremehkan orang tuanya itu ketika sudah tua renta. Namun kemudian dengan firman Allah fala taqul lahuma, ya, dominasi ini atau kecondongan ini itu dikeluarkan.
Ya wa illa fannahyu la yakhtassu bil kabiraini. Ya, namun sebaliknya, ya bahwa ya dengan takyid ini maka sebetulnya larangan ini larangan untuk berkata buruk, ya larangan untuk mengucapkan uffin, ya kemudian wala tanharhuma, ya dan jangan membentak mereka, itu larangannya tidak khusus, ya tidak dikhususkan ketika kedua orang tua sudah tua renta. Ya, namun umum, ya tidak boleh berapapun usia kedua orang tua. Wallahu a'lamu. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Ats-tsaniyatu, keadaan yang kedua untuk kila dan kilta, an yu'raba i'rabal maqsuri, yaitu di-i'rab dengan i'rabnya isim maqsur. Ya, fatalzamuhumal alifu. Ya, fatalzamuhumal alifu. Maka ketika kila dan kilta itu di-i'rab dengan i'rab isim maqsur, itu alif selalu ada pada kedua kata tersebut, yaitu kila dan kilta. Wa yu'rabani biharakatin muqaddaratin raf'an wa nasban wa jarron. Maka i'rabnya itu mengikuti i'rabnya isim maqsur. Ya, isim maqsur, isim yang diakhiri oleh alif. Maka i'rabnya juga mengikuti i'rab isim maqsur, yaitu dengan harokat yang diperkirakan baik dalam keadaan rafa', nasab, dan jar. Kapan itu kila dan kilta di-i'rab dengan isim atau di-i'rab dengan i'rab isim maqsur? Wa dzalika idza udhifa ila ismin dhahirin. Dan itu ketika diidhofahkan kepada isim yang dhahir. Mithlu, contohnya, hadara kilat talibaini. Telah datang kedua pelajar tersebut. Ya, maka di sini kila itu diidhofahkan kepada isim dhahir, yaitu at-talibaini. Maka kila di sini marfu dengan dhammah muqaddarah di atas alif. Kemudian wa hanna'tu kilat talibaini. Ya, dan saya mengucapkan selamat kepada kedua pelajar tersebut. Maka kila adalah maf'ulun bihi untuk hanna'tu yang mansub dengan fathah muqaddarah di atas alif. Kemudian wasallamtu ala kilat talibaini, dan saya telah memberikan salam kepada dua pelajar, maka kila itu majrur dengan ala. Maka tanda majrurnya adalah kasroh muqaddarah di atas alif. Ya, kasroh muqaddarah di atas alif. Ya, karena dia majrur dengan ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kiltal jannataini atat ukulaha. Ya, kedua buah kebun itu yang menghasilkan buahnya. Kita lihat catatan kaki ya dalam surat Al-Kahfi ayat ke-33. Maka kilta di sini, ya, kiltal jannataini, kilta di sini adalah mubtada. Ya, mubtada. Nah, di sini mubtada ini marfu dengan dhammah yang muqaddarah di atas alif. Nah, kemudian kita lanjutkan, wa hadza ma'na qawlihi bil alif irfa'il mutsanna. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, bil alif irfa'il mutsanna ila akhirih. Ya, dengan alif rafa'kanlah mutsanna ya sampai akhir bait tersebut. Ai annal mutsanna yurfa'u bil alifi. Ya, maksudnya adalah bahwa isim mutsanna itu dirafa'kan dengan alif. Ya. Kemudian wakila turfa'u bil alifi idza wasalat bimudmarin. Dan kata kila itu dirafa'kan dengan alif jika bersambung dengan mudmar, dengan dhamir. Ya, dan bersambungnya dengan apa?
wa kanat hiya mudhafan. Dan ketika kila itu menjadi mudhaf. Ya, wad-dhamiru huwal mudhafu ilaihi. Dan dhamirnya adalah mudhaf ilaih. Wa kilta kadzalika. Ya, dan juga kilta hukumnya sama. Artinya dirofakkan dengan alif jika bersambung dengan dhamir. Kilta menjadi mudhaf, dhamir menjadi mudhaf ilaihi. Amma thnani wa thnatani famulhaqatani bil mutsanna. Ya, amma thnani wa thnatani famulhaqatani bil mutsanna. Adapun ithnani dan ithnatani, maka keduanya itu hukum i'rabnya diikutkan kepada mutsanna. Wa yajriyani fi i'rabihima majra bnaini wa bnataini. Maka berlaku i'rab untuk keduanya, yaitu i'rab ithnani dan ithnatani, itu mengikuti ya jalan atau i'rab untuk ibnani dan ibnatani. Ya, artinya marfu dengan alif, kemudian mansub dan majrur dengan ya. Amma fi halatin nasbi wal jarri fa innal ya'a tahillu mahallal alifi fi kulli ma sabaqa. Ya, adapun dalam keadaan nasab dan jar, maka ya itu ya menggantikan kedudukan alif untuk setiap isim yang telah disebutkan. Artinya untuk isim mutsanna dan juga isim-isim yang mengikuti i'rabnya mutsanna atau mulhaq bil mutsanna. Ba'da fathi ma qablaha. Ya, setelah ya huruf yang sebelumnya itu diberi harokat fathah. Li'annahu kana ma'lufan ma'al alifi. Mengapa huruf sebelumnya itu diberi harokat fathah? Karena huruf tersebut itu sudah terbiasa bersama alif. Ya, karena dalam keadaan rafa itu terbiasa dalam keadaan alif. Ya, dan harokat yang sesuai dengan alif itu adalah fathah. Falidha baqiya ma'al ya'i. Maka karena sudah terbiasa dengan alif, maka ketika alif tersebut berubah menjadi alif tersebut berubah menjadi ya, maka baqiya fathah tersebut atau huruf tersebut tetap dalam keadaan fathah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.